Hai hai hai, selamat pagi Sobat Adiaksa. Semangat pagi yang luar biasa mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Jumpa lagi dengan saya Joy Sinaga. Seperti biasa pada minggu kedua setiap bulannya, program Jaksa Daring yaitu Jaksa Dalam Jaringan yang merupakan program unggulan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang menyampaikan penyuluhan dan konsultasi hukum secara gratis secara live melalui akun Instagram Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan pada hari ini Kamis 13 Oktober 2022 kami hadir kembali dengan tema peran dan layanan jaksa pengacara negara. Dan sebagai narasumber kita pada pagi hari ini kami menghadirkan langsung Bapak Dr. Prima Ituan Mariza SHM selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kejaksaan secara keseluruhan, Kejaksaan Republik Indonesia itu dia sebetulnya merupakan representasi dari hadirnya negara pada warga negara. Jadi tugas seorang jaksa itu banyak. Kalau di kita sekarang dari 6 jadi 7. Tapi untuk teknis itu ada 4 lah ya. Di bidang pidana umum, pidana khusus, perdata, tata usaha negara, dan intelijen. Sekarang ada namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Seperti yang saya sampaikan, sebetulnya dalam bidang pidana umum atau pidana khusus itu jelas peran negara, yaitu membawa seseorang yang bersalah, yang hak-haknya dirampas, diambil, kita bawa ke pengadilan, ini loh orang yang bersalah, ini korbannya. Nah, sebetulnya itu adalah representasi negara terhadap korban. Kalau untuk perdata dan tata usaha negara, kebetulan saya coba pelajari filosofinya adalah negara ingin hadir di dalam ranah perdata dan tata usaha negara. Kalau kita bicara teori hukum, kalau yang namanya privat itu, perdata itu kan antara orang satu dengan orang yang lain, lembaga satu dengan lembaga yang lain. Nah, bagaimana supaya hadir? Karena negara punya kepentingan, seperti misalnya orang satu dengan orang yang lain, tapi orang yang satu ini pejabat misalnya, pejabat negara, diangkat secara sah oleh negara. Dia digugat secara perdata, dia digugat secara tata usaha negara, mungkin masalah keputusannya, basicingnya, tidak mungkin dia hadir sendiri, karena dia mewakili negara. Akhirnya dia minta bantuan kepada kami. Begitupun BUMN, BUMD, ada dia sebagai penggugat masalah piutang, masalah hukum dan atau sebagai tergugat. Dia tidak mungkin organnya yang langsung datang ke pengadilan secara litigasi maupun non litigasi. Kamilah yang hadir. Negara hadir di situ. Kalau misalnya dia ingin minta sekedar bantuan hukum dan lain sebagainya, dia bisa. Kalau dia secara litigasi dengan surat kuasa khusus, non litigasi juga ada namanya nanti permohonan kepada kami. Bagaimana untuk masyarakat? Negara pun dalam hal ini kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara ada namanya pelayanan hukum kepada masyarakat. Jadi ada pelayanan hukum gratis, masalah-masalah hukum silakan datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Itu sementara pengantar dari saya, Pak Joyce. Iya. Jadi mungkin Sobat Adiaksa selama ini tidak mengetahui bahwa ada bantuan hukum yang bisa didapatkan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Jaksa Pengacara Negara. Dan Bapak sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bisa bantu menjelaskan kepada kami, Pak, apa kewenangan dari bidang perdata dan tata usaha negara tersebut? Ya, kalau bicara kewenangan atau peran, kalau kita lihat itu sebetulnya pengacara negara ini sudah ada sejak zaman Belanda. Dengan adanya Stadblad tahun mulai dari ini Bang, dari 1847. Itu sudah lama ya Pak ya. Stadblad 1847 nomor 23 di pasal-pasal perdata berhubungan dengan peran kejaksaan dari zaman Belanda sudah ada. Misalnya di pasal 463 menentukan kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri
seseorang diangkat sebagai pengurus dari harta kekayaan yang meninggalkan tempat tinggal tanpa diketahui alamat barunya dan tanpa menunjuk seorang kuasa untuk mengurus. Kalau kita lihat di pasal 360 peran pengacara negara, yaitu menentukan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar seorang diangkat sebagai wali dari seorang anak. Kalau di pasal 1737 menentukan bahwa kejaksaan dapat meminta laporan perhitungan kepada orang oleh pengadilan ditugaskan untuk mengurus barang sengketa yang dititipkan kepadanya. Ini juga peraturan-peraturan lama terus berkembang. Kita bisa lihat juga ada di Stablat 1870. Kita bisa lihat juga Koninklijk Besluit, kalau istilahnya firman Raja Belanda di 1922 ini yang paling fenomenal, yaitu 1922-522 yang menyatakan bahwa kejaksaan dapat mewakili negara, dalam hal ini pemerintah, dalam perkara perdata baik kedudukan sebagai penggugat maupun kedudukan sebagai tergugat. Terus berkembang, ini ada banyak materinya. Nah, Sobat Adiaksa sekalian, kami menunggu pertanyaan dari Sobat Adiaksa. Mungkin ada banyak pertanyaan yang untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang tugas dan peran dari jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara. Maaf. Dan Pak Asdatun juga menjanjikan hadiah, ya, sebuah buku nanti kepada yang memberikan pertanyaan terbaik menurut Pak Asdatun, ya Pak ya. Biar Bu Joy saja Pak. Iya. Jadi Sobat Adiaksa bisa dikirim nanti melalui Bu Joy. Siap. Ya. Jadi kami ada di sini, mungkin nanti untuk yang ini segala ilustrasi. Kenapa saya buat buku peranan jaksa pengacara negara mengawal aset perkebunan negara di Sumatera Utara. Ya. Jadi pada saat saya masuk sebagai Asdatun di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang ada di benak saya bahwa Sumatera Utara ini adalah daerah perkebunan yang sudah masyhur. Iya, benar. Sejak zaman penjajahan Belanda, itu saya dapat di bangku sekolah mulai dari SD. Tapi saya masuk di sini kok banyak sengketa lahan, terutama PTPN 2, 3, 4 yang dikuasai pihak ketiga melalui perbuatan-perbuatan yang saya rasa tidak sebagaimana mestinya. Disitulah kami hadir, makanya peranan jasa pengacara negara untuk menyelamatkan aset-aset negara ini, terutama dalam perkebunan Nusantara. Inilah yang nanti menjadi unggulan, bukan apa? Ada 3 unggulan kan untuk menuju WBK. Salah satunya unggulan ini namanya kita buat Adiaksa Estate. Jadi kami khusus menangani untuk kasus-kasus permasalahan pertanahan, aset-aset yang ada di perkebunan Nusantara, baik PTPN 2, 3, dan 4. Sobat Adiaksa sekalian, ini di buku Bapak ini banyak sekali informasi yang dapat kita dapatkan. Jadi mari, siapa yang punya pertanyaan terbaik nanti kita akan kirimkan nanti pihak dari Penkum akan mengirimkan langsung ke rumah Sobat Adiaksa. Ini Pak sudah banyak pertanyaan nih Pak. Saya tanya pertanyaan dulu. Bisa dijawab. Iya. Ini dari Ocha 5035. Hai Ocha. Selamat pagi Pak Asisten Perdata dan Bu Joyce. Salam sehat dari Mandailing Natal Pak Jauh ya. Saya sangat suka dengan program ini karena bisa bertanya langsung kepada Bapak dan Ibu Jaksa. Ya, terima kasih. Tetap bergabung bersama kami setiap bulannya ya. Ya, ini ada lagi dari Angelina. Apa contoh perkara yang ditangani oleh JPN? Ya, mungkin satu-satu ya Pak ya. Ya, ini. Jadi tadi kan Bapak sudah menerangkan tentang adanya JPN selain daripada jaksa penuntut umum. Jadi dia mau bertanya nih Pak, apa contoh perkara yang ditangani oleh JPN, Jaksa Pengacara Negara? Untuk tahun 2021 yang paling menonjol, kami dapat surat permohonan dari PLN wilayah Sumatera bagian utara, yaitu penghematan keuangan mereka, keuangan negara 1,4 triliun. Jadi dia harus menghentikan kerjasama karena kalau sebelumnya 10 tahun belakangan dia memang seperti kayak membeli solar dan apa segalanya ke pihak ketiga.
tapi pelan-pelan mereka memenuhi. Nah, mereka nggak berani putus kontrak. Iya. Tapi kalau putus kontrak dengan perusahaan swasta ini, terhemat uang mereka 1,4 triliun itu ada nanti di Instagram itu. Iya. Akhirnya kita buat kajian, kita buat pendapat hukum bahwa memang kita pelajari dokumen-dokumen 10 tahun terakhir mereka, ada item yang menyatakan kalau sudah sanggup PLN mengadakan sendiri, selesai. Nah, tapi mereka tidak berani menghentikan begitu saja karena takut digugat secara perdata di pengadilan. Akhirnya kita buat kajian hukum dan berhasil. Akhirnya uang 1,4 triliun itu bisa dipergunakan untuk pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada untuk perawatan dan lain sebagainya. Yang menonjol lagi di tahun 2021 yaitu penyelamatan aset yang ada di PT PN 2. Saya kalau nggak salah itu sekitar 250 miliar tuh. Wow, banyak ya Pak ya. Nah, jadi memang yang paling banyak masalah dan bernilai ekonomis kan PT PN di sekitar Medan. Kalau yang jauh-jauh kayak ini tadi dibilang dari Mandiri Natal, PT Empat mungkin orang nggak terlalu masalah. Jadi banyak HGU yang masih aktif tapi dikuasai pihak ketiga oleh masyarakat tanpa hak. Jadi banyak sekali kalau misalnya dibilang apa saja kegiatannya sangat banyak. Banyak sekali. Jadi Angelina, JPN itu khusus memang menangani perkara yang berhubungan dengan negara, bukan dengan pribadi. Ya, begitu ya Angelina ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Artasi Hombing, Pak. Izin Pak, jadi mengenai harta peninggalan tanpa ahli waris, negara mengurusnya melalui kejaksaan atau BHP Balai Harta Peninggalan? Yang dimaksud itu yang tidak ada tuannya. Jadi kayak istilahnya kan kalau ada undang-undang agraria itu kalau nggak ada tuan otomatis jadi tanah negara. Itu kita yang urus, bukan berarti ada warisan orang kita yang urus. Maksudnya undang-undang itu adalah kan ada tuh banyak yang tidak bertuan. Tidak bertuan itu artinya dikuasai langsung oleh negara. Kita urus, kita sertifikatkan, itulah kira-kira. Tapi kalau waris antara masyarakat satu dengan lain itu bukan kewenangan ada di bidang datu. Jadi bukan individu ya Pak ya, tapi harus berhubungan dengan negara, gitu ya. Ya demikian ya Artasi Hombing. Lalu dari Putri Tania, selamat pagi Bapak Ibu, apakah semua jaksa bisa jadi jaksa pengacara negara? Nah ini siapa tadi namanya? Namanya Putri Tania. Terima kasih Putri Tania. Berarti Putri agak saya lihat sedikit paham tentang kejaksaan karena pertanyaan ini kalau orang awam mungkin tidak begitu paham. Pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus dan sudah ada sedikit banyak atau mungkin keluarganya ada di kejaksaan. Karena begini, prinsipnya semua jaksa pasti jaksa penuntut umum. Tapi tidak semua penuntut umum itu bisa jadi pengacara negara. Jadi kalau pengacara negara itu ada spesialisasi tersendiri juga dia untuk bisa jadi pengacara negara. Jadi karena kan seperti yang saya sampaikan di depan bahwa kejaksaan ini banyak bidangnya, ada bidang intelijen, ada bidang perdata tata usaha negara, disitulah kumpul pengacara negara, ada bidang pidana umum, itu jasa penuntut umum. Karena kalau dia pengacara negara udah pasti jasa penuntut umum karena backgroundnya dari sana, dia melalui pendidikan pembentukan jaksa. Belum tahu nanti dia akan menjadi jasa penuntut umum atau menjadi pengacara negara atau jasa yang bertugas di bidang intelijen. Dan ada juga jaksa yang bertugas di luar institusi kejaksaan seperti di KPK misalnya. Saya pernah dulu di Kemenko Polhukam, ada di mana-mana ada ya, di BNN. Jadi tersebar, tapi dia melaksanakan fungsi dia tetap sebagai jaksa. Dia diperbantukan untuk bidang hukumnya karena begini, kalau secara internasional yang saya tahu, yang saya pahami, tugas seorang jaksa itu secara internasional, saya tahun 2007 pernah ikut IAP, Pertemuan Jaksa Sedunia, itu cuma 3 sebetulnya tugas jaksa. Jadi sebagai prosekutor, penuntut umum, sebagai attorney, pengacara negara, dan yang ketiga sebagai drafting. Jadi kejaksaan ini juga drafting. Dari 2 tugas pokok secara internasional itu 2-nya ada di bidang datum. Itulah makanya kadang-kadang terutama dulu yang perintis Pak Suhadi Broto selalu bilang
masa depan kejaksaan itu adanya di bidang perdata dan tata usaha negara, karena secara internasional dari tiga tugasnya itu 2 itu ada di bidang datun. Drafting itu juga di sini, rancangan peraturan perundang-undangan. Saya waktu jadi di daerah, waktu jadi kepala kejaksaan negeri Jember, banyak menerima misalnya Pemda ingin membuat perda, perda itu berdiskusinya dengan kita. Jadi banyak sekali sebenarnya peran dan tugas dari jaksa pengacara negara ya Pak ya. Tadi sudah terangkan penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum. Dan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini, apakah memang ada dipersiapkan juga Pak? Kalau tadi kan di Jember Bapak bilang ada ruangan khusus bagus gitu ya. Di sini saya rasa ada ya Pak di PTSP ya. PTSP ada. Katanya sih kedepannya rencana insya Allah akan ada suatu ruang khusus di belakang itu. Tapi sementara kita taruh di PTSP. Jadi setiap hari di PTSP itu ada yang Adiaksa Corner dan Adiaksa ST itu bergiliran piket. Tapi mereka juga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ada masyarakat itu yang dibilang tadi pelayanan hukum. Jadi pokoknya jaksa ada di PTSP, sementara di situ. Mungkin nanti ke depannya mungkin bisa lebih representasi lagi di ada ruang khusus. Ruang khusus ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak, tapi mungkin tadi sudah Bapak jawab ya. Saudara Angelia, apakah JPN dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, tetapi tidak atas nama negara atau pemerintah? Tadi sudah Bapak terangkan ini ya, sudah ya tadi ya, Angelica ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Lalu dari Putri Tania yang tadi lagi ya, apa saja tugas Putri Titian? Putri Titian. Ya, apa saja tugas JPN, lalu bagaimana secara teknis pelaksanaan tugas JPN? Itu juga tadi sudah diterangkan oleh Pak Asdatun ya. Ini dari 7194 11611254111. Luar biasa Kejati Sumut, datunnya penuh inovasi ya. Terima kasih, terima kasih ya. Dan kejaksaan sudah jauh dan jauh baik dan bahkan menjadi tambah baik ya. Terima kasih buat ini ada tambahan sedikit supaya masyarakat teman-teman Sobat Adiaksa. Ini saya pakai seragam ini karena memang hari Kamis. Oh iya. Sedikit pakai ini, tapi sebetulnya kalau JPN-nya karena saya kan pejabat strukturalnya. Mau nggak mau harus ikuti. Tapi kalau JPN-nya itu dia nggak pakai baju sini. Jadi kalau hari Senin sesudah upacara ya, kalau upacara kan pakai baju PDH, itu kalau hari Senin itu pakai baju putih. Bawahnya hitam, pakai dasi merah. Ada nanti super saya kan kalau di berita juga ada. Kalau hari Selasa itu biru, dasinya biru juga, baju hitam. Nanti gantian aja nanti hari Senin putih, Selasa biru, Rabu putih, Kamis biru lagi. Jadi memang kita harus punya edukasi yang lebih tinggi lagi ya Pak ya. Karena makanya di kejaksaan di Datun itu setiap bulan kan ada kita buat beritanya juga in-house training. Apa itu pasar modal, apa itu asuransi, apa itu kontrak, apa itu selalu di upgrade ilmu JPN ini. Kalau enggak, if you don't change, you die. Ya udah, silakan mikir. Kalau nggak mau ingin mengupgrade ilmu, nggak mau mengupgrade kemampuan, silakan mikir. Gitu ya, oke. Tapi saya yakin Pak, jaksa pengacara negara di bidang Datun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tuh hebat-hebat. Amin. Luar biasa. Ini banyak sekali pertanyaannya Pak ya. Ya. Oh iya, bukan siapa dulu Asdatunnya ya Pak ya? Dulu Asdatunnya. Asdatun kan cuma pembantunya, asistennya Pak Kajati. Tapi karena kolaborasi yang baik tuh Pak. Oke, ini banyak sekali pertanyaannya nih Pak. Kayaknya antusias sekali nih Sobat Adiaksa tentang tema kita pada hari ini. Ini dari Jenda Bangun. Selamat pagi. Soal HGU PTPN 2 tadi, lahan HGU yang digarap oknum tadi, bukankah ada kesan pembicaraan? Apakah PTPN sendiri sudah melanggar hukum? Gitu ya. Apakah ada kesan apa ini dia? Ya, apakah ada kesan? Mungkin maksud dia, apakah ada kesannya PTPN 2 dengan oknum tadi ada kerjasama mungkin gitu? Ya itu memang kadang-kadang kayak saya selalu sampaikan ke misalnya si BUMD datang ke sini, kalau dari hasil analisa kami ada permainan orang dalam gimana? Karena begini, sebelum
kami melakukan pendampingan, menerima mereka untuk kita buat legal opini, pendampingan, kita buat bantuan kepada mereka, itu selalu kan Mbak pasti terima. Kita buat kayak nota dinas kepada bidang intelijen dan bidang pidana khusus. Ini ada orang buat permohonan begini, ada nggak? Sedang ditangani oleh Pitsus, sedang ditangani oleh intelijen pendidikannya. Kalau nggak baru kita jalan. Itu pun di perjalanan, kalaupun dari teman-teman JPN Pak ini ada nuansa pidananya Pak, gitu. Ada beberapa kami tolak. Jadi seolah-olah mereka mau cari bemper ke kita. Nah ini kan mereka udah tahu, kita kirim aja ke Pitsus. Mau nggak mau, orang dalam kalau memang ada seperti yang disampaikan oleh penanya, memang nggak sekali dua kali bisa jadi tersangka dia. Karena memang nggak mungkin suatu kejahatan itu berdiri sendiri. Saya kebetulan juga ngajar di universitas, di USU, saya ngajar pencucian uang, di Universitas Jember tentang pembuktian pidana umum dan pidana khusus. Di Andala saya ngajar korupsi. Pengalaman saya sebagai JPU, saya juga ngajar, terus kita diskusi kasus, itu nggak ada kejahatan yang berdiri sendiri, pasti ada melibatkan orang lain, termasuk perbankan. Saya bilang, perbankan ini kredit macet, kalau ada unsur kesengajaan dari anggotanya gimana? Silakan Pak, kan itu oknum, dia sudah melanggar. Kami ya istilahnya kalau kata mereka ya terpaksa kita amputasi Pak, karena bisa-bisa saja suatu kejahatan kayak HGU aktif, toto kok bisa jadi banyak itu, HGU-nya masih aktif, toto ada masyarakat, yaitu oknum. Hebatnya, ini saya lihat hebatnya di Sumatera Utara, bukan pihak itu bisa jadi pihak. Misalnya sekarang ini punya tanahnya punya PTPN, ini mengaku masyarakat memiliki, ini masyarakatnya memiliki, dia ke pengadilan, ini nggak tahu menau ini ke pengadilan beracara. Mau nggak mau kan pengadilan memenangkan salah satu pihak. Itulah dia maju lagi sertifikat, pas HGU ini habis dia masukin, lalu jadi hak milik. Nah itu kita lawan lagi. Itu lebih berat seperti itu, karena untuk menggugurkannya juga harus melalui pengadilan lagi. Itu. Jadi memang luar biasa di Sumatera Utara ini, makanya Pak Jaksa Agung memerintahkan kita bekerja sama dengan bidang intelijen dan bidang pidana khususnya mafia tanah. Saya beberapa kali tugas, pernah di Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, inilah yang paling luar biasa Sumatera Utara. Idenya banyak. Untuk jahat tapi ya. Nah inilah harus kita lawan juga. Tantangan luar biasa jadi harus kita lawan. Makanya bidang datu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti berkolaborasi dengan bidang lain, bidang intelijen terutama. Itu kira-kira Mbak Joyce. Jadi tantangan yang luar biasa menghadapi masyarakat Sumatera Utara ya Pak ya. Jadi orang Batak di sini. Benar Pak. Jadi nama saya sekarang Prima Purba Batak. Gitu, Prima Purba. Iya keren sekali. Oke, ini ada lagi Pak dari Gendut Jogal. Wah keren, namanya Gendut Jogal nih. Bagus nih live-nya. Sor kali kita nih, bahasa Batak ini, bahasa Medan nih Pak, sor kali kita. Macam betul aja gitu ya. Izin nanya, apakah dalam melakukan pembelaan hukum negara, apakah ada ancaman atau kaos ya dalam menangani kasus? Bagaimana cara Bapak pribadi menangani hal tersebut? Mungkin apakah Bapak ada menerima ancaman pada saat melaksanakan tugas pembelaan hukum negara gitu mungkin Pak? Kalau di bidang perdata tata usaha negara, mungkin ancamannya kalau ada teman-teman misalnya ke lokasi, biasanya mungkin ada perlawanan dari masyarakat yang tidak paham dan lain sebagainya, yang misalnya yang prinsipal kita minta didampingi ke lapangan. Biasanya kami juga minta bantuan intelijen, yang paling seperti itu ancaman. Ini kita udah menang di pengadilan, tentu kan harus kita eksekusi, kita minta bantuan ini, seperti itu. Atau kita mungkin peninjauan lapangan, konsinyasi itu kan bisa aja hakim pengen lihat ya di mana lokasinya, di mana ditempatkan. Paling seperti itu. Tapi relatif tidak ada. Saya dari tahun berapa ya? Saya jadi jaksa 98, beberapa tahun.
yang paling kenyang itu ya waktu pidana umum, yang mau dibunuh pidana Iya. umum, pidana khusus. Terutama saya ingat waktu saya jadi kasih dari Cibadak, tiap hari saya mau dibunuh, jalur ke sini mau dibakar hidup-hidup, Iya. mau nggak jadi sebatang kara, karena bupati ketua DPRD saya tetap menjadi tersangka, saya naik jadi tersangka. Oh iya benar. Waktu itu masih belum belum seperti canggih sekarang, Iya. dia ganti nomor tiap hari. Iya. Ya saya bilang ya kalau saya mati sih nggak apa-apa, nanti istri saya kan bisa nikah lagi. Cuma kalau urusan anak istri itu lain Iya. cerita, dia nggak ada dosa. Itu Iya. saya kayak begitu loh. Iya, Jadi benar. jangan dibayangkan enak jadi jaksa. Benar, iya. Saya pernah saking ragunya saya waktu saya kasih intel di Cibadak itu. Harusnya rutenya saya di Curug itu saya muter karena saya ragu. Jangan-jangan benar ini ancamannya. Kamu lewat Cicurug jam sekian, mobilmu ini, warnanya ini. Kaget saya, dia Iya. tahu anakmu sekolah di sini, istrimu kerja di sini. Saya muter Iya ya. arah ke Cianjur dulu, turun Puncak untuk kayak pengaburan. Dan saya tahu saya nginep di situ, saya ada deg-degan aja. Saya telepon manajernya lah, itulah kalau memang orang kejaksaan tuh harus banyak pergaulannya juga. Iya. Saya telepon manajer, bisa nggak malam ini juga buka room kamar buat saya, tapi jangan atas nama saya, terserah nama siapa. Saya pindah tidur, pernah itu saya lakukan. Tapi waktu saya jadi JPU, waktu saya jadi kasih intel di Cibadak, karena pihak-pihak yang nggak suka pasti banyak. Tapi kalau untuk Datun relatif tidak ada. Lebih banyak orang senyum. Jadi kalau di Datun ini enaknya orang dengan tersenyum, kita tersenyum, pulang lebih tersenyum lagi. Selesai masalahnya. Masalahnya Iya. yang dianggap pelik sedikit terurai. Itu kira-kira. Iya. Tapi walaupun begitu ya Sobat Adiaksa, jangan takut juga mau jadi jaksa ya kan Pak. Iya. Karena bagaimanapun kalau kita bekerja dengan tulus, dengan ikhlas buat negara, buat kehidupan pribadi kita, Tuhan pasti akan menjaga kita. Itu makanya bilang jangan takut jadi jaksa. Jadi waktu saya masuk kejaksaan itu saya rekrutmen angkatan pertama. Jadi ada 15 universitas negeri se-Indonesia, lulusan terbaiknya masuk kejaksaan tanpa tes. Iya. Waktu di Jember, saya merekomendasi kepada Universitas Jember pilih mahasiswa-mahasiswa yang pintar, yang bagus, dan magang betul di sini. Magang 6 bulan itu pakai SKS. Jadi dia selama 6 bulan itu dihitung malah 2 SKS atau 4 SKS ya. Dia selama 6 bulan itu betul-betul pegang kasus. Dari mulai SPDP, ikut sidang, sampai putusan dia ikut. Dan putar dia 2 bulan di Pinsus. Jadi pada saat nanti ada rekrutmen, dialah prioritinya. Dia prioritas. Jadi kami kan paling tinggal 4-5 tahun lagi pensiun. Kami ingin tuh jasa-jasa yang memang yang diharapkan adalah jasa-jasa yang berkelas, berkualitas. Dia harus kuat. Menurut saya, mulai saya masuk ke jasa itu saya camkan di dalam otak saya. Menurut saya, jasa yang ideal itu kuat dia secara teknis penanganan perkara, kuat secara akademis, dan berintegritas. Nyatanya apa yang menjadi keyakinan saya itu terbukti waktu saya ada pendidikan UNIV itu di Jepang. Jadi untuk mencapai jabatan atau pangkat tertentu itu dia harus bergelar doktor, profesor, baru dia di situ. Jadi makanya kok ini Profesor Nobuki kok profesor tapi dia jaksa. Oh dia di pangkat itu Pak. Jadi kemampuan otaknya, kemampuan analisa hukumnya, kemampuan ilmu hukumnya setara dengan seorang profesor. Nah kedepannya kami pun akan seperti itu. Jadi nanti ada kalau misalnya jaksa dari 3D ke 4A itu minimal harus S2. 4A ke 4B S3. Nanti kalau 4C itu udah dianggap profesor. Dia harus menguasai banyak hal tentang hukum. Nah, ke depan begitu. Makanya dalam forum ini kalau ada mahasiswa atau adik-adik yang ingin jadi jaksa ya persiapkan diri dari sekarang. Itu aja, 3 aja sebetulnya. Terima kasih. Tidak terasa waktu kita sudah mau habis nih ya Pak ya. Tinggal 10 menit lagi. Masih banyak pertanyaan. Ya luar biasa antusias Sobat Adiaksa pada pagi hari ini. Ya ini ada lagi pertanyaan dari Jenda Bangun. Selamat pagi Pak, soal HGU PTPN 2 tadi, bukankah pembicara yang terkesan dilakukan manajemen PTPN juga termasuk melanggar hukum? Pembicaraan tadi, oh ya, tadi kan sudah terangkan ya bahwa kalau dia ada unsur delik hukumnya atau ada mengarah ke pidana, maka bisa dialihkan ke
pidana. Sebetulnya sederhana sih kalau saya lihat. Kalau ada masyarakat punya alas yang lebih kuat, ya gugat perdata aja. Iya. Kita berhadapan-hadapan di pengadilan. Iya, benar. Karena kan kita meyakini yang PTP ini punya HGU aktif. Itu kan dari zaman Belanda. Jadi kalau mau belajar teori hukum itu dari historis. Ini tanahnya dari mana? Ada bilang, oh itu tanah kami, dari nenek moyang kami. Mana suratnya? Iya. Diadu aja alas haknya dari historis. Kami pun juga pakai teori historis. Ini dulu dari perusahaan-perusahaan Belanda, perkebunan Belanda, ada nasionalisasi, jadilah perkebunan Nusantara. Dari mana didapatnya? Memang luar biasa di Sumatera Utara ini, ada lagi namanya Grand Sultan lah dan lain sebagainya. Saya persilakan aja. Ya kami berkeyakinan, kami sebagai pengacara negara mewakili PTPN, kami yakin dia punya alas hak yang benar, kami pelajari. Kalau Bapak punya misalnya alas hak juga, non litigasi, ya kita pakai litigasi. Biar pengadilan yang menentukan siapa yang paling berhak. Simpel sih sebetulnya. Oke, ini lagi ada ya Pak ya pertanyaan lain. Oh ya, ini 7194116111254116. Ini luar biasa, live transparan, salut. Datun memberi pendapat hukumnya. Ya, terima kasih. Lalu ini ada lagi dari Rahmat Isnaini. Ini dari Pak Kabak TU. Kabak TU ini. Kejati Supaten. Ya, terima kasih Pak, keren. Berarti monitor Pak Kabak TU. Monitor, Sebentar iya. lagi mau jadi kajari. Amin. Nanya-nanya sama saya. Iya, ini dari Jenda Bangun. Izin Pak, boleh bagikan nomor HP Pak? Nah, itu minta nomor HP. Datang ke pelayanan hukum aja, nanti baru Oke. diarahkan ke saya, nanti kita diskusi. Iya. Kalau nanti nomor HP-nya dibuka di ini terbuka, nanti saya terimanya bukan itu lagi, nanti malah ngajak kencan lagi. Iya, Pak. Bahaya. Iya, oke. Tapi Bapak membuka kesempatan. Ya, kan nanti bisa ya, ke waktu. pelayanan hukum, nanti Iya. dilayani. Kalau memang harus ketemu dengan saya, silakan. Iya, iya. Nggak ada masalah kok, saya terbuka. Keren. Oke, dari Ulan Ucok Pak, Ulan Ucok Pasar Ibu. Maju terus kejaksaan. Iya, keren. Terima kasih Pak Olan. Ini ada pertanyaan dari Sukriyadul Parlindungan Siregar. Selamat pagi Pak, Ibu. Saya bertanya, bagaimana tanggapan dan tindakan kejaksaan tentang kasus Munir yang memperjuangkan hak rakyat dan nyatanya sampai sekarang kasusnya belum diusut tuntas. Ini agak menyimpang sedikit dari tema kita Pak ya. Ya kalau ini bukan kapasitas saya sih Iya, menjawabnya. Ini benar. kalau nggak salah kasus Munir itu waktu saya di Gedung Bundar itu kalau nggak salah itu ada di bawah Pitsus, Direktorat HAM Berat. Sedikit mungkin ya, teori aja, saya nggak tahu persis kasus Munir ini. Jadi kalau dikatakan itu kasus HAM berat itu, jadi kan ada ya pakai dari mana ya, dari ini Komnas HAM. Iya. Itu harus dinyatakan bahwa itu kejahatan kemanusiaan, baru bisa dibilang itu HAM berat. Kalau enggak ya pembunuhan biasa aja. Contohnya begini, kalau misalnya Semanggi itu harus dinyatakan itu kejahatan kemanusiaan, baru masuk dia ke HAM berat, secara HAM berat. Terus kayak kasus di banyak itu pembunuhan dukun-dukun di Banyuwangi. Saya ada 1 atau 2 tuh di Jember. Itu pembunuhan biasa aja kita masukkan, nggak masuk HAM berat jadinya. Itulah yang saya tangkap ya, mungkin saya salah karena kan itu juga sebetulnya bukan porsi saya, tapi Iya. saya ingat waktu saya jadi Kasubdit di Gedung Bundar itu ada Direktorat HAM berat namanya. Jadi sering berdiskusi, kita yang membuat berat-berat jadinya. Kalau nggak pembunuhan aja, Iya. ini ya siapa yang bertanggung jawab. Tapi kalau dibilang HAM berat harus ada kejahatan kemanusiaan dulu Mas Joyce, baru dibilang itu HAM berat. Nah dari Komnas HAM itu nggak, berkasnya itu ya nggak bisa dimajukan, nanti akan bebas kan percuma. Benar. Nah, itu kira-kira saya sedikit memberi gambaran. Kalau Munir saya nggak tahu persis intinya sampai di mana. Tapi nanti saya takut salah jawab. Iya benar Pak, karena bukan kapasitas kita ya Iya. Pak yang menjawab ya. Ya mungkin bisa dipahami ya Pak Siregar tadi ya. Selanjutnya, ini kalau ada dugaan pelanggaran pidana di bidang lainnya, maksudnya nih, kalau ada dugaan pelanggaran pidana di bidang lainnya, Ya itu pendapat tadi hukumnya. saya bilang, misalnya ada kita pendampingan hukum, Iya. misalnya Mama, kita mengawal pendampingan hukum proyek pembangunan. Nah tapi dalam kegiatan kita ini dari
berkala kok arahnya banyak ke korupsi ini. Iya. Kita menghentikan seketika itu juga Iya. dan menyerahkan ke Pitsus yang saya bilang tadi. Jadi masalahnya begini, teman-teman JPN ini kan backgroundnya juga JPU, Iya. dia punya feeling. Benar. Jadi kayaknya Pak, kita cuma jadi bumper aja nih Pak, dia ada perbuatan yang ada dia tutupi Pak. Untuk legalitasnya ke kita seolah-olah ini udah dapat pertimbangan dari jaksa, ada pendapat dan lain sebagainya. Kita nggak mau. Bahkan perintahnya Pak jam datum seketika itu hentikan pendampingan. Karena kan kita juga boleh dong menerima atau menolak. Kalau kira-kira yang disampaikan oleh rekan itu teman tadi ini ada indikasi dari awalnya dari presentasi sih udah tahu ini ada pidananya. Ada beberapa kali kami tolak. Nggak bisa Pak. Ini berpotensi pidana dan kami nggak mau. Karena begini, filosofi dari bidang perdata dan tata usaha negara adalah supaya tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Jangan sampai pendampingan kita, pendapat kita itu timbul masalah hukum di kemudian hari. Itu gagal berarti. Makanya ada prudent kita, ada kehati-hatian. Kita dampingi, kita beri bantuan hukum, kita beri pendapat hukum supaya tidak timbul permasalahan hukum lagi di kemudian hari. Itu kalau berpotensi itu, makanya itu presentasi, ada berita acaranya, semua berpendapat. Kalau berpotensi dan semua JPN bilang ini ada potensi permasalahan di kemudian hari, kita tolak. Gitu loh Pak Joy. Iya, jadi memang cukup memuaskan sekali jawaban dari Pak Prima ini, luar biasa. Ini sampai ada yang ngasih pujian banyak nih Pak. 7194 1161 25 416. Kejati Sumut, gedung PTSP-nya bagus. Hotline-nya aktif melayani. Jauh kali sudah bedanya. Salutlah pokoknya, ini Kajatinya hebat. Pak Prima layak promosi. Oke, terima kasih. Keren. Enggak. Habis ini promosi Intinya ya, Pak. Intinya gini, kalau saya prinsip dalam hidup proses tidak mengkhianati hasil. Jadi kita Iya. enjoy aja. Jadi anggaplah ini ibadah. Saya Iya. pagi-pagi nawaitunya lillahi ta'ala. Iya. Mudah-mudahan menjadi ibadah, kalau promosi itu bonusnya. Amin. Ini dari Ibu Putin Lauli Pak. Mungkin kenal. Putin. Iya. Oh, Kajari ya? Kajari sekarang Kajari di Kajari mana Bu Putin? Riau ya, Riau. Dulu kalau nggak salah Bu Putin ini Dari pernah Riau. jadi kasih dia di sini. Iya. Kasih, pernah kasih. di sini. Koordinator Bu. Hah? Koordinator. Oh, koordinator Bu Putin. Ya silakan. Kejati Sumut keren. Saya pikir mau menguji saya. Nanti saya panggil, saya uji lagi nanti. Uji lagi. Oke. Jadi ini masih banyak sebenarnya pertanyaannya ya teman-teman ya, dari Ocha 5035, dari Elora Simbolon 1990. Ini saya sangat suka dengan program ini karena bisa bertanya langsung pada Bapak dan Ibu Jaksa ya. Terima kasih. Lalu ini perbedaan pendampingan oleh Jaksa Penyelidikan Negara dengan kegiatan penanganan bidang intelijen khususnya. Ini mungkin agak panjang nanti penerangannya karena waktu kita sudah habis dan memang luar biasa sekali nih antusiasnya Pak. Ini kayaknya ini ada nih. Oh, dari Putri. Dari penjelasan Bapak mengenai seragam ternyata ada berbeda dengan seragam jaksa. Lalu yang menjadi pertanyaan saya Pak, dalam persidangan apakah memakai toga yang berbeda juga atau sama seperti itu? Oh iya, bagus pertanyaannya. Cukup jeli berarti. Kalau pengacara negara itu kan kalau udah sampai di ultimum remedium beracara juga banyak. Iya. Pengacara negara yang sidang itu nggak pakai toga. Nggak pakai toga ya. Dia kayak ya itu pakai dasi, pakai baju biasa. Kalau perdata kan nggak pakai toga ya. Iya. Perdata. Pakai baju yang keren ya Pak ya, kayak pengacara seperti Kayak ini. pengacara. Malah saya lihat itu kalau di Belanda itu pakai dasi, pakai jas gitu loh, keren dia. Iya. Mungkin kalau di Indonesia kalau pakai dasi, pakai jas gitu kesian juga. Karena Karena panas ya. pengadilan pakai AC, Iya, nanti benar. keringetan, Benar. kasihan. Iya. Ini dari Irma Wahyuni Batubara. Saya penerimaan dari Sumut, sekarang penempatan di Aceh Tamiang karena ikut suami. Tapi masih tetap aktif mengikuti kegiatan Kejati Sumut di media sosial. Bangga deh sama Kejati Sumut. Ya, terima kasih Kak Irma. Pak, ini mungkin harus kita jawab Pak karena ini dua kali pertanyaannya. Dari Elora Simbolon. Selamat pagi Pak, izin bertanya, saya bekerja di salah satu dinas. Apa perbedaan pendampingan oleh jaksa pengacara negara dengan kegiatan
pelayanan bidang intelijen, Pengamanan. bidang intelijen, khususnya dalam kegiatan strategi nasional. Bagus, pertanyaan siapa nama tadi? Elora Simbolon 1990. Elora Simbolon. Ini mungkin yang pertanyaan terakhir ya, Sobat Adiaksa. Kalau sekarang saya kan pure di Datuk, tapi saya waktu jadi Kajari di Jember itu saya gabung. Jadi kalau saya ada penyuluhan penerangan hukum sekalian pelayanan hukum itu saya bawa dua, Kasih Datun dan Kasih Intelijen. Kasih Datun bercerita dari aspek yuridis normatif. Jadi misalnya contoh begini, yang paling sering kita lakukan adalah waktu itu saya program seluruh kepala desa saya MOU. Jadi kepala desa merasa confidence, percaya diri bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, ADD namanya itu, mereka didampingi. Mereka punya pengacara negara di bidang Kasih Datun. Mereka juga dari segi gangguan, ancaman, kadang-kadang maaf kalau dalam proyek dana desa itu kadang-kadang ada misalnya ya, saya nggak bilang lah LSM atau apa, pokoknya ada orang yang mengganggu. Beginilah, udah dituduh korupsi, padahal ini proses sedang jalan. Nah, itu hati-hati. Iya. Tapi ada pihak-pihak yang misalnya menggugat secara perdata, misalnya buat jalan desa. Ada warga bilang itu jalan desa itu dulu punya kami, belum ada pembebasan dari desa. Muncul itu pengacara negaranya. Ini yang sederhana aja, ilustrasi sederhana. Muncul dia nanti buat SKK kepada Pak Kajari. Desa, kepala desa itu bangga dia. Boleh nanti dibuka di Kejaksaan Negeri Jember itu. Ada 300 berapa tuh, saya udah 2/3. Dulu agak tertahan karena pertama COVID, kedua saya pindah. Tapi waktu itu target saya seluruh kepala desa saya buat MOU. Sehingga mereka yakin bahwa mereka didampingi dari aspek yuridis, dari aspek gangguan keamanan. Itulah bedanya. Nah, itu bidang intelijen. Nanti Kasih Intel bicara bidang pengawalan, pengamanan, diamankan. Ada warga yang membuat gangguan, ancaman kepada kepala desa, itu pakai bidang intelijen, ambil dia kalau perlu. Tapi kalau dari segi aspek yuridis, mungkin masalah ada beli lahannya, pembebasannya, ada aspek yuridis, itu bidang Datuk. Jadi simpelnya seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk lebih jelasnya lagi, bisa datang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, karena di PTSP setiap hari ada jaksa yang ditugaskan untuk menerima masyarakat ataupun dari pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan hukum dan bantuan hukum. Nah, jadi karena ini waktu sudah habis Pak, tapi ini ada satu sebelum tutup ini, ada usul nih Pak, tema bulan depan soal aset BUMN. Nah, ini permintaan. Ya, oke. Jadi setiap bulan kita akan menyampaikan tema yang berbeda-beda, dan ini semuanya tujuannya adalah untuk menyampaikan bagaimana kejaksaan itu di masyarakat. Dan mungkin dengan adanya program ini, masyarakat semakin kenal hukum, semakin mengetahui banyak tentang kejaksaan, dan juga akan semakin menjauhi hukuman. Kan itu tujuannya ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak Pak Prima yang sudah membantu kami menjadi narasumber pada pagi hari ini. Begitu banyaknya pertanyaan, begitu antusiasnya. Ini ada lagi yang terakhir ya. Luar biasa penjelasannya. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu ya. Terima kasih semuanya. Mungkin ada pertanyaan, ya. Mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Nanti kami akan cek kembali. Kami akan bantu jawab melalui hotline nanti. Ya. Terima kasih Pak Prima yang sudah bantu. Ya. Salam dulu sama Sobat Adiaksa Pak. Selamat siang sahabat Adiaksa. Terima kasih sudah mau mendengar. Ini kan bahagian dari pelayanan kami kepada Sobat Adiaksa. Dengan adanya kegiatan ini kami berharap juga masyarakat lebih mendukung kami untuk berbuat lebih baik lagi kepada masyarakat, karena kami hadir untuk masyarakat. Kami ada untuk masyarakat. Kami dibayar dan digaji oleh negara melalui masyarakat, melalui pajak dan lain sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertemuan Jaksa Daring kita pada pagi hari ini. Ikuti terus program Jaksa Daring di Instagram Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara secara live setiap bulan pada minggu kedua.
Kejati Sumut hebat, humanis, etis, bermartabat, amanah, dan tertib. Dadah, sampai ketemu lagi.